Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan ini saya kembali akan menjabarkan tentang RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dengan model PBL, Problem Basic Learning, berorientasi TPACK, Technological Pedagogic Content Knowledge, teknologi kependidikan, konten knowledge, pengetahuan, konten pedagogik, dan teknologi. Intinya berisi tentang 3 hal. Konten, ada pedagogik, tentang kependidikan, dan ada teknologi yang dipakai dalam pengetahuan dalam membuat pembelajaran. Selanjutnya, apa saja komponen dari RPP? Pertama adalah identitas, mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas semester kelas 6 semester 1, pertemuan pertama, materi pokok Quran surat Al-Alaq, alokasi waktu 2 kali 30 menit, 1 kali pertemuan karena ini adalah tingkat SD atau MI. Kompetensi inti meliputi 4 hal: KI1, KI2, KI3, KI4. KI1 mencakup spiritual, KI2 mencakup perbuatan, KI3 adalah pengetahuan, KI4 adalah keterampilan. B. Kompetensi dasar KD satu menerima qiyas al-alaq sebagai firman Allah. KD2 menjalankan sikap disiplin dan dalam belajar. KD3.1 memahami arti dan isi kandungan Quran surat Al-Alaq ayat 96 Quran surat Al-Alaq surah ke-96. Kemudian KD411 mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Alaq 96. Kemudian KD411 mengkomunikasikan kandungan Quran surat Al-Alaq surah ke-96. Kemudian harus ada indikatornya. Indikator 3. Tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya tersebut? Nah, kita lihat ada beberapa poin, 5. Setelah mengikuti kegiatan dengan pendekatan saintifik, yaitu setelah mengamati slide yang ditampilkan melalui PowerPoint, santri dapat mengetahui Quran surah Al-Alaq 96 dan seterusnya. Ada 5 item. Kemudian materi pokok surah Al-Alaq ini Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai 19 ayat. Ada terjemahan surah Al-Alaq. Kemudian yang sangat penting juga pendekatan, model, dan metode. Pendekatan saintifik, model problem based learning PBL, metode diskusi tanya jawab, penugasan persentase, ceramah. Media, alat bahan pembelajaran dan sumber belajar. Media, PowerPoint, video pembelajaran, aplikasi Zoom, WA Group, Google Meet. Alat bahan, handphone, laptop, LCD. Mungkin di sini bisa kertas, spidol, dan lain-lain. Sumber pembelajaran, buku siswa Al-Quran Hadis, mushaf Al-Quran, terjemahan, LKPD, YouTube, Google Form, dan lingkungan alam belajar. Langkah-langkah pembelajaran mencakup 3 hal: pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Mana ya penutup? Ya, ini penutup. Nah, ini kegiatan inti, pendahuluan. Langkah pertama pendahuluan, ini semua poin-poinnya. Kegiatan inti mengamati,
menanya, eksplorasi, eksperimen, mengasosiasi, menghubungkan, mengkomunikasikan, penutup, ini semua penutup. Guru mengadakan refleksi hasil pembelajaran, guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran, kemudian penilaian pembelajaran, remedial, dan pengayaan. Instrumen dan teknik penilaian, KD1, KD2, KD3, KD4, ini observasi, KD1 observasi, dan KD2 sama, ini sama rubrik observasi. KD3 ini tes tertulis, tes lisan, tes penugasan. Instrumen yang dipakai soal tes tertulis, lembar tes lisan, lembar tes dan sebagainya. Kemudian KD4 satu-satu apa tadi atas teknik penilaian. Teknik penilaiannya adalah teknik tes praktek atau unjuk kerja. Instrumen lembar tes unjuk kerja praktek. Analisis hasil penilaian kompetensi pengetahuan, kemudian dianalisis. Ini untuk kompetensi pengetahuan. Setelah itu kita masuk ke remedial, yaitu santri yang kurang, yang tidak sampai KKM, maka kita lakukan remedial untuk santri tersebut untuk supaya nilainya bisa bertambah sampai minimal sama dengan KKM. Ini begini, lihat formatnya. Bisa lihat formatnya ini, program remedial, nomor nama santri, KD, indikator, KKM, bentuk remedial, bimbingan dan tugas khusus. Hasil awal akhir keterangan. Bimbingan dan tugas khusus, bimbingan dan tugas khusus. Pengayaan, program pengayaan, sekolah, kelas, semester, mata pelajaran, KKM, mata pelajaran, KD, indikator. Di sini tabelnya nomor, nama siswa, nilai, bentuk pengayaan, memberikan soal olimpiade terbaru, ini kan pengayaan. Sebagai bentuk pemecahan masalah, memanfaatkan teman yang berkemampuan cepat sebagai tutor sebaya. Demikian penyampaian tentang LPP ini, mudah-mudahan ada berkahnya dan bisa dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.